Sayang. Edgar memanggil istrinya dengan lembut sembari sesekali mengetuk pintu. Pasalnya sedari tadi wanita itu tidak mau membuka pintu kamar. Bahkan, sekedar menyahut panggilannya saja tidak mau. Tentu sebagai seorang suami ia jadi khawatir, takut terjadi sesuatu dengan wanitanya. Diam. Masih tidak ada balasan dari Celine. Wanita yang tengah duduk di pinggir kasur tersebut hanya menatap pintu kamar dengan pandangan sendu. Tak bisa dipungkiri jika dirinya amat sangat tersinggung dengan ucapan Edgar yang merupakan suaminya sendiri. Edgar yang berada di luar terus menghela napas karena istrinya tak kunjung mengeluarkan suara. Ia akui jika kata-katanya dulu sangat amat keterlaluan sehingga membuat istrinya tersinggung, dan memang sangat wajar jika wanita itu tersinggung. Wanita coba yang tidak tersinggung jika dirinya disebut wanita murahan, apalagi sampai disebut sebagai wanita jal asteriseng. Tak pernah terbayangkan sedikit pun oleh Edgar jika apa yang pernah ia ucapkan dulu bisa menjadi bumerang untuknya sekarang. Ia akui jika dirinya salah, dan ia benar-benar menyesal akan hal itu. Andai bisa memutar waktu, ia pastikan kalimat semacam itu tidak akan keluar dari mulutnya. Edgar memejamkan matanya sembari menajamkan pendengarannya kala telinganya tak sengaja mendengar lirihan dari dalam kamar. Benar saja, terdengar lirihan kecil yang ia yakini dari bibir sang istri. Mendengarnya membuat hati Edgar bagai tersayat-sayat. Ingin sekali rasanya mendobrak pintu, lalu membawa wanita yang tengah menangis tersebut ke dalam dekapannya. "Sayang, aku minta maaf." Kembali Edgar mengeluarkan suara. Sangat amat berharap istrinya mau membuka pintu dan memberikannya kesempatan untuk menjelaskan semuanya, meski sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk menjelaskan semuanya, karena tak bisa dipungkiri jika ia mengucapkan sederet kalimat tersebut dalam keadaan sadar dan bukan karena paksaan. Mungkin satu-satunya alasan yang bisa ia berikan hanya itu dulu. Namun, Edgar sadar jika dirinya menggunakan alasan semacam itu, tentunya itu akan dipertanyakan Celine. Jika memang murahan, jal asteriseng, dan bodoh, lantas kenapa dirinya menikahi wanita tersebut? Jika boleh jujur itu adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, karena ia sendiri pun tak tahu maksudnya menikahi Celine dan mengharapkan buah hati dari rahim wanita tersebut. "Aku mau tidur," teriak Celine karena Edgar tak kunjung diam juga. Meski bibirnya tadi berkata biasa saja dengan apa yang baru saja ia lihat dan ia dengar, tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri jika ada perasaan teramat sakit. Sakit yang tak dapat ia jelaskan. Berusaha sekali wanita itu memejamkan matanya karena sudah lelah rasanya menangis. Namun, sangat disayangkan, setiap kali memejamkan mata, video menjijikkan yang ia lihat tadi justru menari-nari di pikirannya, membuat air matanya terus jatuh tanpa permisi. Wanita mana coba yang tidak merasa sakit melihat suaminya bermain panas dengan wanita lain, meskipun hanya masa lalu. Terlintas di pikiran Celine perasaan kesal. Kesal karena ia mendapat pria bekas, sementara dirinya tidak pernah disentuh sebelumnya. Seharusnya yang mendapatkannya juga sosok yang masih belum pernah berhubungan. Apa perlu irinya selingkuh untuk beberapa waktu hanya agar semuanya menjadi adil? Edgar tak lagi bersuara setelah mendengar suara istrinya yang terdengar seperti sedang kesal. Perlahan pria itu menjauh dari pintu kamar. Menghempaskan diri di atas sofa, kemudian memijat keningnya yang mendadak terasa berdenyut. Jika menuruti nafsunya, jelas ingin sekali rasanya membunuh sosok Elena. Tapi, bukankah di sini posisinya sama-sama salah? Apa iya Celine mau maafin gue? Gumam Edgar pelan. Mengingat puluhan video dengan isi yang sama, hanya tempat yang berbeda, ia jadi ragu jika Celine memaafkan dirinya. Takut sekali rasanya jika sampai Celine tidak mau memaafkannya sampai kapanpun, dan hubungan mereka akan menjadi hambar seperti dulu. Gue harus ngapain? Edgar menjambak rambutnya lantaran merasa frustasi. Menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Celine pun tahu jika itu hanya masa lalu saja.
Masa lalu yang mungkin sangat sulit dijelaskan. Ditambah ayah mertuanya tahu mengenai masa lalunya, ia ragu pria itu akan menerima masa lalu kelamnya tersebut. Aku berharap semoga yang aku takutin nggak terjadi, gumam Edgar yang mendadak takut dengan segala kemungkinan yang terjadi. Pria itu terus menggelengkan kepalanya saat pikiran buruk sempat terlintas di benaknya. Sementara itu, Celine yang berada di kamar, setelah cukup lama menangis, wanita itu akhirnya terlelap dengan mata yang begitu sembab. Lelah menangis membuat matanya menjadi terasa berat. Celine terbangun lantaran suara ketukan pintu. Wanita itu membuka mata, tapi terasa sipit sekali, mungkin bengkak akibat menangis tadi. Bahkan kepalanya terasa pusing. Sayang, buka pintunya. Ini udah malam, ayo makan. Lagi-lagi suara lembut Edgar mengalun dengan indah. Suara yang sebelumnya sangat Celine sukai, tapi sekarang seperti tidak ada efeknya sama sekali. Celine menghela napas. Bergegas wanita itu bangkit dari tempat tidur meski merasa sedikit pusing. Biar bagaimanapun perasaannya sekarang, tetap saja ia perlu makan, mengingat sekarang dirinya juga merasa lapar. Sayang, iya, bentar. Balas Celine tiba-tiba ngegas. Sekedar mendengar suara suaminya saja rasanya sudah malas sekali, apalagi jika sampai melihat wajah pria itu. Masih terekam jelas di telinganya bagaimana ekspresi Edgar di dalam video tadi. Sangat menjijikkan. Celine segera keluar dari kamar setelah mencuci mukanya. Wanita itu memasang wajah biasa saja begitu berpapasan dengan suaminya. Ya, meski yakin sekali, dari kondisi matanya yang sembab sudah menjelaskan semuanya secara jelas. Segera wanita itu mendudukkan dirinya di atas kursi. Menghiraukan suaminya yang sedari tadi terus menatap dirinya. Entah kebetulan atau seperti apa, tapi makan malam kali ini benar-benar seperti yang diharapkan Celine. Wanita itu sampai meneguk ludahnya dengan kasar melihat masakan ayam kecap yang terhidang. Celine segera mengambil nasi, lauk serta sayur capcay yang tersedia tanpa memperdulikan piring suaminya yang masih kosong. Baru saja wanita itu hendak memasukkan sesendok nasi ke dalam mulutnya, suara Edgar lebih dulu menginterupsi. Doa dulu, Yang. Tegur Edgar dengan cepat. Celine sempat terdiam sebentar. Tapi, sedetik kemudian wanita itu mengangkat bahunya dengan acuh. Segera wanita itu memasukkan sendok yang berisi nasi tersebut ke dalam mulutnya tanpa melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Hal tersebut tentu membuat Edgar terkejut bukan main. Kamu nggak doa, Yang? Tanya Edgar dengan sedikit nada tinggi. Namun, tetap saja Celine tidak menghiraukan. Celine, suami kamu lagi ngomong, loh. Kesal karena tidak mendapat respons sama sekali dari sang istri, tanpa sadar Edgar sedikit membentak. Dan benar saja, kali ini Celine langsung menghentikan kegiatannya, dan langsung menatap suaminya. Ya kalau mau doa, doa sendiri aja. Jangan maksa dong kalau orang nggak mau. Heran, jadi orang kok pemaksa banget. Lagi-lagi Edgar dibuat terkejut dengan jawaban istrinya. Padahal mereka sudah berkomitmen untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan dibiasakan kayak gini, Celine. Masa iya ada masalah kamu langsung kabur dari Tuhan? Aku tahu kalau aku salah, tapi jangan kayak gini juga dong. Bukannya kita udah berkomitmen apapun masalah yang terjadi, Tuhan nggak boleh dilupain. Baru aja loh kita bahas ini, masa iya ada masalah kamu langsung nyerah? Edgar menegur istrinya dengan pelan. Hanya deheman kecil itu saja yang keluar dari bibir Celine. Papa. Celine sempat terkejut mendapati keberadaan sang ayah. Bahkan, tak sedikit pun terlintas di benaknya jika yang sedari tadi mengetuk ternyata ayahnya. Ada apa gerangan coba pria parubaya itu berkunjung di siang hari seperti ini? Liam hanya diam sembari sedikit tersenyum tipis di hadapan putrinya. Pandangannya lagi-lagi jatuh pada perut Celine yang sangat membuncit. Rasanya tidak menyangka jika dirinya akan menjadi seorang kakek. Masuk, Pa.
Setelah sadar dari rasa terkejutnya, Celine segera mempersilakan sang ayah untuk masuk. Ada kejutan apa lagi ini, pikirnya. Liam segera masuk ke dalam. Pria itu kemudian mendudukkan dirinya di atas sofa. Untuk kedua kalinya pria itu datang berkunjung, dan untuk kedua kalinya juga pria itu mengedarkan pandangan menyusuri setiap sudut ruangan. "Papa mau minum apa?" tanya Celine basa-basi. Jika boleh jujur, ingin sekali rasanya ia bersikap kurang ajar terhadap pria parubaya yang menjadi salah satu penyebab kehancuran dirinya. Namun, ia sadar jika tak seharusnya ia bersikap demikian, karena ia pun tahu apa yang membuat ayahnya sempat gila. "Nggak usah repot-repot. Air putih aja," jawab Liam dengan suara pelan, tapi tegas. Celine mengangguk, kemudian segera mengambilkan segelas air putih untuk ayahnya. "Papa ada perlu apa ke sini? Mau ketemu Edgar lagi?" tanya Celine to the point. Liam tersenyum tipis. Sebelum menjelaskan kedatangannya, pria parubaya tersebut terlebih dahulu meminum air putih yang tadi dibawakan putrinya. "Justru Papa datang ke sini karena mau ketemu kamu. Papa bahkan sengaja traktir beberapa karyawan Papa di cafe Edgar supaya dia sibuk di sana, jadi Papa bisa leluasa ngomong sama kamu." Penuturan sang ayah langsung membuat kedua kening Celine terangkat tinggi. Berusaha sekali dirinya menerka-nerka obrolan macam apa yang hendak dibicarakan ayahnya sampai-sampai membuat kafe suaminya ramai. Jika sudah sampai seperti itu, maka dapat dipastikan jika sesuatu yang ingin disampaikan pria itu sangat penting sekali. "Mau ngomong apa?" tanya Celine akhirnya setelah terdiam beberapa saat. "Papa mau bawa kamu pergi jauh dari Edgar," jawab Liam langsung pada intinya. Sebagai seorang ayah sekaligus calon kakek, ia ingin sekali memberikan yang terbaik pada anak dan cucu-cucunya kelak. Setelah sang istri sering mampir di mimpinya dalam keadaan menangis, akhirnya ia sadar jika jalan yang ia tempuh ternyata salah, sehingga membuatnya memilih untuk menyudahi tingkah gilanya terhadap perempuan. Namun, di saat dirinya hendak mencoba mendekatkan diri kembali pada putri sekaligus menantunya, justru datang seorang perempuan, di mana dia menjelaskan siapa dirinya serta memberi hadiah berupa flash disk kecil tersebut. Setelah menyaksikan semua video yang ada di dalam flash disk tersebut, ia bergegas menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata informasi yang didapatkan sama persis seperti yang dijelaskan wanita bernama Elena tersebut. Tentu mendapati putrinya yang dipermainkan membuatnya sebagai seorang ayah marah. Ingin sekali rasanya menyewa orang untuk menghabisi pria tersebut. Namun, ia langsung mengurungkan niatnya tersebut setelah tahu jika ternyata dari kisah mengerikan tersebut, putrinya malah menaruh hati pada sosok seperti Edgar. Hah? Maksudnya? Celine terkejut bukan main mendengar penuturan ayahnya. Ini dirinya yang salah paham atau bagaimana, pikirnya. Ditatapnya sosok pria parubaya yang ada di hadapannya. Tatapannya seolah menuntut jawaban dari ucapan pria itu barusan. "Setelah tahu gimana Edgar memperlakukan kamu, Papa jadi benci banget sama dia. Papa nggak terima dia memperlakukan kamu seperti budak nafsu dia. Cowok kayak gitu perlu dikasih pelajaran. Meskipun dia bilang dia udah tobat, tetap aja Papa masih nggak terima. Pokoknya dia harus dapat karma dari apa yang sudah ia perbuat," jawab Liam menggebu-gebu. Terus, "Papa mau apa?" tanya Celine lagi. Masih belum paham sepenuhnya dengan maksud sang ayah. Pelajaran apa coba yang hendak pria itu berikan? Pikirnya. "Papa bakal bawa kamu pergi jauh. Tinggalin dia sendiri di sini. Papa gila." Belum selesai Liam menyelesaikan ucapannya, Celine lebih dulu memotong. Wanita itu menatap tidak percaya sang ayah karena memiliki pemikiran yang seperti itu. Bahkan dirinya yang merasakan sakitnya di posisi tersebut tidak ada sedikit pun niatan ingin kabur dari Edgar. Bukan karena tidak bisa, tapi nasib kedua putrinya yang ia pikirkan. Biar bagaimanapun ia ingin yang terbaik untuk kedua anaknya kelak.
Jangan sampai suatu saat nanti dirinya menyesal begitu mendengar ungkapan kedua putrinya jika mereka iri terhadap anak-anak yang memiliki ayah, dan berkata ingin sekali bertemu dengan sang ayah. Ah, ia yang diperlakukan bak seorang princess saat kecil oleh ayahnya, tapi malah dihancurkan saat sudah besar, tahu sekali rasa sakitnya, apalagi jika sedari kecil. Edgar perlu dikasih pelajaran, Celine. Kamu itu dibutakan oleh yang namanya cinta. Gimana ceritanya kamu masih fine-fine aja setelah apa yang dilakukan Edgar ke kamu? Kamu pikir dong. Ucap Liam semakin menggebu-gebu. Ayah mana coba yang gak murka pas dengar orang kayak dia ngehina putri mereka. Apalagi sampai bilang jaleng, murahan dan bot. Papa nggak bisa terima, Celine. Papa yang bantu rawat kamu dari kecil, apa pernah ngomong gitu ke kamu? Bukannya tersentuh mendengar penuturan sang ayah, Celine justru dibuat tidak percaya. Mungkin jika flashback ke masa di mana dirinya diperlakukan semena-mena oleh Edgar, orang akan beranggapan jika dirinya sangat bodoh mau bertahan sementara ayahnya memiliki kekuasaan yang cukup besar, sehingga mudah saja sebenarnya jika hendak berontak atau kabur dari sosok pria tersebut. Namun, jika dipertanyakan, ia pun tak tahu apa yang membuatnya sampai rela bertahan. Ya, selain karena tidak memiliki teman di dunia ini selain Edgar. Apa harus dengan cara seperti ini? Yang ada di pikiran Papa tuh sebenarnya apa sih? Papa pikir dengan bawa Celine pergi jauh, itu solusi terbaik. Tanya Celine yang mulai terpancing emosi. Napas wanita itu mulai naik turun, berusaha sekali dirinya menahan emosi. Papa pengen yang terbaik buat kamu, Celine. Lagian hidup suami kamu itu udah pas-pasan, gimana caranya ia bisa ngehidupin kamu sama anak-anak kamu nanti? Lagi pula, apa masih kurang sakit hidup sama pria kayak Edgar? Liam berusaha membujuk putrinya untuk meninggalkan Edgar. Menurutnya sudah cukup saja penderitaan wanita tersebut. Ia siap menghidupi kembali putrinya serta membiayakan kedua cucunya nanti. Celine menggeleng pelan. Ini hidup Celine, Pa. Celine tahu yang terbaik untuk Celine. Liam sampai meremas rambutnya saking kesal dengan jawaban sang putri. Sifat Celine benar-benar sama persis seperti mendiang ibunya. Kamu udah Papa sekolahkan sampai S2 loh, Celine. Kamu jangan sampai jadi bodoh cuma gara-gara cinta dong. Ini akibat perbuatan kamu. Ngapain mabuk sampai-sampai hilang kesadaran? Jadi berantakan gini kan hidup kamu. Tegur Liam dengan nada kesal. Andai putrinya itu tidak pergi ke klub waktu itu, mungkin dia tidak akan pernah kenal dengan sosok seperti Edgar. Padahal jika boleh jujur, ia lebih setuju jika Celine dengan Miko. Pria itu terlihat sangat sopan sekali pada orang tua. Berbeda sekali dengan Edgar sewaktu meminta restu dulu. Celine tidak langsung membalas ucapan ayahnya. Wanita itu justru menatap lekat pria parubaya tersebut. Semakin lama sehingga membuat Liam sedikit salah tingkah, pasalnya wajah putrinya sangat serius. Tak lama kemudian Celine tersenyum tipis. Tak menyangka saja rasanya sang ayah berani berucap demikian. Apakah pria itu memang tidak tahu atau sengaja pura-pura tidak tahu apa yang membuatnya sampai bisa berakhir demikian? Jadi Papa tahu semua ceritanya? Tanya Celine sembari terkekeh. Tapi, apa Papa tahu alasan Celine bisa berakhir di sana? Liam diam sesaat. Apa ada alasan serius di balik itu semua, pikirnya. Sedetik kemudian kata, tidak, meluncur begitu saja dari mulut Liam. Sontak saja membuat Celine tertawa. Celine tahu kalau ini mungkin kedengaran nggak sopan dan sedikit kurang ajar, tapi kayaknya ini waktu yang pas buat ngeluarin semua unek-unek yang selama ini Celine pendam. Celine mulai membuka suara. Sejenak wanita itu menghela napas. Agak ragu sebenarnya ingin mengeluarkan semua unek-uneknya. Sebenarnya Celine juga nggak tahu kenapa hidup Celine bisa seberantakan ini. Kalau ditanya apakah pernah terbayangkan akan jadi gini? Sama sekali enggak, Pa. Bahkan rasanya masih kaget ngeliat hidup yang awalnya penuh kebahagiaan,
tiba-tiba jadi sehancur ini? Dulu Selin juga pernah kok kepikiran pengen pergi selama-lamanya dari dunia ini. Liam hanya diam mendengar keluh kesah putrinya. Entah apa yang membuatnya memilih menutup mulut rapat-rapat, dan memilih tidak menginterupsi. Tapi, waktu Selin kepikiran pengen bunuh diri, seketika itu juga logika Selin jalan. Selin ingat dengan kalimat, kalau manusia nggak akan mungkin bisa masuk surga jalur bunuh diri. Awalnya Selin sempat nggak percaya kalau surga dan neraka itu ada. Rasanya itu cuma cerita fiktif belaka. Tapi, setelah dipikir-pikir, mereka yang menderita di dunia, lantas akan berakhir kemana? Apa iya Tuhan tidak memberikan mereka kesempatan untuk bahagia? Lalu, mereka yang terus melakukan kejahatan dan nggak pernah bertobat, apa iya ceritanya akan berakhir gitu aja? Rasanya sangat tidak adil jika kejahatan yang pernah mereka lakukan tidak mereka rasakan. Ya, sesimple itu alasan Selin bisa percaya kalau surga dan neraka itu ada. Dan akhirnya Selin mengurungkan niat itu. Selin sempat tersenyum kecut. Jujur, Selin menjalani hidup ini dengan perasaan nggak ikhlas sama sekali. Semenjak kematian Mama, hidup Selin udah nggak punya arah, dan Selin sangat amat kecewa dengan perubahan sikap Papa setelah Mama pergi. Tubuh Liam seketika membeku kala telinganya mendengar satu kata yang menjadi fokusnya, kecewa. Papa jadi kasar sama Selin, dan Papa jangan pura-pura lupa, Papa pun pernah bilang Selin cewek murahan. Hampir setiap malam Papa mabuk dan bawa perempuan asing ke dalam rumah. Setiap kali itu juga Selin mendengar suara menjijikkan dari kamar Papa. Selin bahkan sering ngeliat Papa asik bercumbu dengan perempuan asing. Entah apa yang ada di pikiran Papa sampai nggak punya rasa malu lagi, padahal Papa tahu kalau Selin tinggal di rumah itu juga. Lantas, apa mungkin Selin bisa betah tinggal di tempat di mana pemandangannya begitu menjijikkan? Selin mendonggak dengan mata memerah. Begitu ia menatap mata sang ayah, detik itu pula pria itu mengalihkan pandangannya. Padahal ia sangat menuntut jawaban untuk pertanyaannya barusan. Liam sendiri masih bungkam tanpa mau menjawab pertanyaan putrinya. Ada perasaan malu dan menyesal yang menyelusup ke dalam relung hatinya. Baru mendengar setengah cerita sang putri, ia perlahan mulai sadar jika di sini dirinya lah yang sangat pantas disalahkan. Sebelum menikah dengan Edgar, hidup Selin hancur banget. Selin pikir Papa pasti tahu masalah aborsi yang pernah Selin lakukan, bukan? Lagi-lagi Selin diam sejenak. Mengingat kembali perbuatan keji yang pernah ia lakukan dulu. Entah apa yang merasukinya sampai melakukan hal gila tersebut, dan yang lucunya, alih-alih menghukum, Tuhan malah memberikannya 2 kali lipat sekarang. Asal Papa tahu, sampai detik ini Selin selalu dihantui rasa bersalah. Suara Selin mendadak bergetar, lalu sedetik kemudian air mata jatuh membasahi pipinya yang cubi. Wanita itu tiba-tiba terisak. Ia yang tak pernah tahu jika Edgar ternyata menginginkan seorang anak juga, akhirnya nekat menggugurkan kandungannya dengan alasan takut tak bisa merawat anaknya kelak dengan baik. Selin menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Berusaha sekali wanita itu menahan air matanya yang lagi-lagi hendak terjun bebas. Dan sekarang Papa berinisiatif pengen ngejaga Selin biar nggak semakin terluka. Tanya Selin sembari tersenyum kecut. Udah terlambat, Pa. Kenapa nggak dari dulu aja? Papa tinggalin Selin di tempat yang gelap dengan lantai yang penuh beling. Papa curang. Papa bahkan nggak ngasih clue kemana Selin harus melangkah biar Selin bisa keluar tanpa harus terluka. Gelap, Pa. Gumam wanita itu lirih. Mengandalkan insting, Selin berusaha keluar dengan susah payah. Ternyata insting Selin salah, Pa. Selin terluka, dan sempat teriak karena baru pertama kali itu Selin ngerasain sakit yang luar biasa. Selin nangis, dan terus panggil Papa. Tapi Selin sadar nggak akan ada yang bantuin Selin, karena Papa udah pergi jauh. Demi bisa melangkah keluar, Selin tetap lanjut melangkah walaupun tangis terus menghiasi langkah Selin.
Celine datang ke dokter dalam keadaan sekarat, mengingat banyaknya darah yang keluar. Dokter itu membantu mencabut semua beling yang menancap itu, tapi tanpa memberikan obat bius. Celine nangis karena sakitnya semakin menjadi-jadi. Tapi, beberapa bulan kemudian Celine bisa kembali tersenyum karena akhirnya bisa jalan tanpa merasa sakit sedikit pun, meskipun bekas luka itu nggak akan bisa hilang. Dan tiba-tiba sekarang papa datang dan menuduh dokter itu yang ngelukai Celine. Bukankah itu keterlaluan, Pa? Papa tahu. Dokter itu adalah Edgar. Dia bantu Celine supaya nggak ngerasa kesepian, dan Celine nggak munafik, Celine merasa nyaman dekat sama Edgar. Hanya saja cara Edgar salah waktu itu. Tapi, sekarang Celine sembuh karena bantuan Edgar. Liam menunduk. Pria itu melepas kacamata yang ia gunakan, lalu mengucek matanya berulang kali. Sakit sekali rasanya mendengar perumpamaan yang disampaikan putrinya. Ah, apa sebesar itu luka yang sudah ia torehkan di hati sang putri. Papa minta maaf, sayang. Ucap Liam dengan suara serak. Mata pria itu memerah, mungkin sedang menahan tangis. Papa benar-benar nggak sadar akan apa yang sudah Papa perbuat. Papa cuma mau yang terbaik untuk kamu sekarang. Pria parubaya itu bangkit berdiri, kemudian melangkah mendekat ke arah sang putri. Dipeluknya Celine sembari kecupan terus ia layangkan di pucuk kepala wanita itu. Sementara Celine hanya diam di dalam pelukan sang ayah sembari terus terisak. Apa yang harus Papa lakukan supaya kamu memaafkan Papa? Tanya Liam setelah melepas pelukannya. Papa udah nggak pernah lagi main gila-gilaan sama wanita panggilan semenjak sebulan yang lalu mama kamu sering datang di mimpi Papa sambil nangis. Papa akhirnya sadar kalau jalan yang Papa tempuh benar-benar salah. Celine mau Papa terima Edgar sebagai menantu Papa. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan kami berdua, pinta Celine dengan sungguh-sungguh. Liam tak langsung mengiyakan. Pria parubaya itu terdiam untuk sesaat sembari terus menatap sepasang mata hijau yang sama persis seperti bola matanya. Apa sebesar itu rasa cinta kamu buat dia? Tanya Liam pelan. Enggak juga, jawab Celine santai. Tapi Celine sadar di usia yang sekarang Celine nggak boleh egois. Meski sikap Edgar kayak itu, tapi Celine berani bertaruh kalau setelah anak-anak ini lahir, dia akan memberikan kasih sayang yang melimpah. Celine mau yang terbaik untuk anak-anak Celine. Liam menatap tidak percaya sang putri. Papa ragu kamu benar-benar cinta sama Edgar. Ini semata-mata karena kedua putri kamu, kan? Celine tidak menjawab, hanya memberikan senyum tipis. Baru saja hendak mencoba mencintai suaminya, tapi malah datang masalah baru yang membuatnya kembali ragu. Kamu rela menderita demi anak-anak kamu? Tanya Liam lagi. Celine menggeleng perlahan. Ngelihat anak-anak Celine bahagia pastinya akan nular ke Celine. Rupanya obrolan antara anak dan ayah tersebut didengar oleh seseorang yang tengah berdiri di dekat pintu. Semasa di kafe, Edgar sempat mendengar obrolan pengunjung yang datang, di mana mereka terlihat antusias mengatakan jika hampir dibuat tidak percaya Pak Liam berbaik hati mentraktir mereka makan. Karena diliputi rasa penasaran, ia akhirnya memberanikan diri bertanya dari kantor mana mereka, dan seketika ia punya firasat buruk kala mengetahui jika orang-orang tersebut dari kantor ayah mertuanya. Tanpa pikir panjang, Edgar segera pulang demi memastikan apa yang ia takuti tidak terjadi. Namun, begitu melihat mobil ayah mertuanya, tentu menambah rasa paniknya. Awalnya ia berniat langsung masuk dan menyapa keduanya. Namun, niat tersebut justru ia urungkan kala mendengar isak tangis yang berasal dari istrinya. Akhirnya ia memilih menguping semua pembicaraan mereka. Mendengar cerita dan setiap kata yang terlontar dari mulut sang istri membuat Edgar hanya bisa diam 1000 bahasa. Pria itu bahkan memegang dadanya kala merasa cukup sesak. Sepertinya Celine sulit memaafkan masa lalunya. Yakin istrinya tak akan mungkin dibawa pergi, Edgar segera pergi menjauh membawa kendaraan roda 2 miliknya. Sepanjang perjalanan pandangan pria itu kosong.
Hingga akhirnya ia memilih berhenti dan memarkirkan kendaraan miliknya. Pria itu berjalan ke arah kursi umum yang tersedia. Di sana ia terdiam merenungi hidupnya. Baru sebulan lalu ia berbaikan dan membuat komitmen dengan Selin, sekarang malah datang lagi masalah baru. Atur aja semuanya, Tuhan. Aku yakin semua rencanamu pasti yang terbaik, gumam Edgar sembari menatap ke atas langit. Setelah cukup lama berdiam diri di taman yang kebetulan cukup sepi, Edgar akhirnya memilih pulang. Saat melewati pedagang martabak, ia lantas memilih berhenti karena tiba-tiba kepengen makan makanan manis tersebut. Ah, sudah seperti orang yang ngidam saja, pikirnya. Pria itu memainkan ponselnya sembari menunggu antrian. Sesekali ia juga melihat orang lalu lalang. Tiba-tiba pandangan Edgar tak sengaja jatuh pada wanita yang sedikit tak asing baginya. Pria itu lantas menyipitkan matanya agar bisa melihat lebih jelas. "Mama," gumam Edgar. Ya, ia yakin sekali wanita yang ia lihat tersebut ibunya. Namun, yang membuatnya heran adalah wanita itu yang tengah bergelanyut manja dengan seorang pria yang tak ia kenal. Padahal ia tahu betul bagaimana rupa wajah suami baru ibunya tersebut. Merasa ada yang tidak beres dengan tingkah ibunya tersebut, buru-buru Edgar menghampiri sang ibu. Ingin memastikan jika apa yang terlintas di kepalanya salah. "Aku minta maaf, sayang. Aku malas, Nadia. Aku janji nggak bakal bohong lagi sama kamu. Maafin, ya. Nanti aku belikan kamu jam tangan yang kamu mau itu deh." "Benaran?" "Iya. Iya, sayang. Ma." Belum selesai sang ibu menyelesaikan ucapannya, Edgar lebih dulu memanggil wanita tersebut. Ditatapnya pria yang ada di samping ibunya, yang terlihat masih muda, mungkin seumuran dengan dirinya. Nadia sedikit terkejut melihat keberadaan putranya. Nampak wanita itu terlihat sedikit salah tingkah. "Dia siapa?" tanya Edgar dengan suara datar. Meski ia tak tahu siapa pria yang tengah bersama ibunya tersebut, tapi mendengar obrolan mereka barusan membuatnya yakin jika ada hubungan spesial di antara keduanya. Berbeda dengan Nadia yang terlihat sedikit panik, pria yang ditunjuk Edgar tersebut justru dengan angkuhnya memperkenalkan dirinya sembari memandang rendah sosok Edgar. "Gue Septa, pacar Nadia." "Lo siapa?" jawab sekaligus tanya pria yang bernama Septa tersebut. Edgar sampai terbelalak. Meski itulah tebakannya tadi, tetap saja ia terkejut mendengarnya secara langsung. Kini ditatapnya sang ibu lekat-lekat, menuntut jawaban dari wanita paruh baya tersebut. Sementara Nadia justru dengan sengaja pura-pura tak melihat Edgar. "Anda serius?" tanya Edgar sembari tertawa. Pria itu memang tertawa, namun tatapannya justru menyiratkan rasa kecewa yang teramat. "Lantas bagaimana dengan kabar suami Anda, Nyonya?" "Lo siapa sih?" tanya Septa yang mulai kesal karena pertanyaannya tadi dihiraukan Edgar. "Lo tahu apa tentang pacar gue?" "Gue?" Edgar menunjuk dirinya. "Ah, bukan siapa-siapa sih," sambung pria itu dengan santai. "Ah, berdosakah dirinya karena tidak mengaku sebagai anak ibunya?" "Bukan apa-apa, tapi jujur, ada sedikit perasaan malu melihat perilaku sang ibu yang sangat tidak tahu diri mengencani pria yang lebih pantas menjadi putranya." Nadia sendiri masih bungkam. Sekedar melihat ke arah putranya saja tidak mau. Ada perasaan malu dan juga enggan melihat sang putra yang sudah lama tak ia jumpai tersebut. Melihat sang ibu yang sama sekali tak berniat melihat ke arahnya, membuat Edgar hanya mampu menahan perih di dadanya. Lama tak bertemu dengan wanita paruh-baya tersebut bukan berarti membuatnya tak merindukan sosoknya, karena jauh di dalam lubuk hatinya ia amat merindukan sosok yang sudah melahirkannya tersebut. "Ya udah, silakan dilanjutkan pacarannya." Setelah berucap demikian, buru-buru Edgar meninggalkan ibu dengan kekasihnya. Pria itu hanya bisa tertawa sumbang, mungkin menertawakan hidupnya yang benar-benar tidak karuan ini. Ah, apakah ada cara supaya memutuskan hubungan darah dengan orang tua? Edgar. Langkah Edgar terhenti saat pria itu merasa ada yang memanggilnya.
Tahu siapa pemilik suara tersebut, ia memilih untuk tidak berbalik, dan membiarkan wanita paruh baya itu yang menghampirinya. Tanpa menjawab, Edgar menatap sang ibu dengan kerutan di keningnya sembari memasukkan kedua tangannya di dalam kantong. Menunggu wanita itu saja yang berbicara. Mama cuma mau bilang, kamu jangan kasih tahu ke siapapun atas apa yang baru kamu lihat. Apalagi kalau sampai suami mama tahu. Awas aja kalau sampai kamu ikut campur. Ancam Nadia to the point. Apa yang diucapkan ibunya tentu saja membuat Edgar terhenyak. Ini bahkan di luar dugaannya. Ia pikir wanita itu akan berbasa-basi menanyakan kabarnya, kemudian memeluk, dan meminta maaf atas apa yang baru saja ia lakukan. Namun, alih-alih menyesal ketahuan oleh putranya sendiri, wanita itu malah mengancam dirinya. Apakah boleh kali ini jika ia katakan dirinya sangat malu memiliki sosok ibu seperti Nadia? Dengan tak tahu dirinya wanita itu memintanya untuk menyembunyikan masalah perselingkuhannya. Oh, ayolah, apakah ada putra sebaik dirinya yang mau menyembunyikan masalah perselingkuhan ibunya sendiri? Edgar tersenyum kecut, tapi tak lama kemudian pria itu tertawa terbahak-bahak sembari terus menggelengkan kepalanya. Benar-benar merasa lucu dengan hidupnya sekarang. Anda tenang saja, saya bahkan tidak berniat mencampuri urusan Anda, ucap Edgar santai. Merasa tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Edgar lantas melangkah melewati ibunya begitu saja. Begini sikap kamu sama mama kamu sendiri. Nggak sopan banget. Pertanyaan Nadia seketika menghentikan langkah Edgar. Kali ini ia benar-benar merasa lucu dengan pertanyaan sang ibu. Benarkah ia tak sopan? Mungkin memang iya. Namun, akibat rasa kecewanya pada wanita itu membuatnya bingung hendak bereaksi seperti apa. Memangnya mama mau Edgar gimana? Tanya Edgar tanpa berbalik. Menyebut nama mama pun ia merasa berat sekali. Kamu tuh nggak sopan tahu nggak? Asal kamu tahu, kalau nggak ada mama, kamu nggak akan ada di dunia ini. Nggak tahu diri banget jadi anak. Cibir Nadia. Edgar berbalik, menatap sang ibu dengan bingung. Jadi ceritanya lagi berbicara masalah dosa, pikirnya. Menghela napas pelan, Edgar kemudian menatap sang ibu dengan sabar. Terus maunya gimana, Ma? Tanya pria itu berusaha bersikap lembut, karena tak bisa dipungkiri apa yang diucapkan wanita itu memang benar. Nyatanya tanpa adanya wanita itu, mana mungkin ia ada di dunia ini. Kamu punya uang, tapi nggak pernah tuh ngasih mama. Edgar lagi-lagi mengerutkan keningnya. Kenapa malah membahas masalah uang, pikirnya. Sebagai anak kamu harus tahu yang namanya balas budi dong, sambung Nadia yang tak kunjung berbicara langsung ke intinya. Namun, meski demikian, Edgar sudah tahu kemana maksud wanita itu, tapi ia memilih diam saja menunggu wanita itu yang meneruskan perkataannya. Mama perlu uang. Bagi dong. Seketika Edgar meringis melihat ibunya yang tidak tahu malu meminta uang. Pria itu diam sejenak, menimbang apakah ia harus memberi wanita itu uang, sementara keuangannya sendiri masih belum stabil. Ditambah rasanya lancang sekali jika ia memberi uang pada ibunya tanpa membicarakannya terlebih dahulu pada Selin. Meskipun ini murni uangnya, tapi sudah kewajibannya membicarakannya terlebih dahulu dengan sang istri. Karena malas berdebat dan hari sudah mulai gelap, Edgar terpaksa mengalah. Pria itu segera mengambil dompet dari dalam kantongnya. Uang cash yang ia miliki ternyata tidak banyak. Akhirnya ia mengambil 5 lembar uang berwarna merah, lalu menyerahkannya pada wanita paruh baya di depannya. Apa-apaan kamu ngasih cuma segini? Pekik Nadia kesal. Uang segini cukup apa Edgar? Minimal 5 atau 10 juta kek. Edgar langsung melongo. Enak saja ibunya meminta sebanyak itu. Tidak masalah jika posisinya masih menjadi owner seperti dulu. Sekarang kan beda cerita, orang untuk biaya check up istrinya saja ia harus menunda karena belum ada uang. Edgar nggak bisa ngasih sebanyak itu, Ma.
Perusahaan Edgar bangkrut, jadi semua uang Edgar gunain buat bayar karyawan, balas Edgar berusaha sabar. Jika menggunakan sifatnya yang dulu, mungkin saat ini ia akan memaki-maki wanita itu yang merupakan ibunya sendiri. Nadia berdecih kesal. Makanya waktu ada di atas itu sering-sering ngasih orang tua. Ini akibatnya karena pelit jadi orang. Sama orang tua aja perhitungan. Nih, ambil buat kamu aja. Uang segini nggak ada apa-apanya. Nadia langsung melempar uang pemberian putranya tepat mengenai wajah Edgar. Kemudian wanita itu langsung pergi begitu saja. Edgar sendiri hanya bisa diam terpaku mendapat perlakuan seperti itu dari sang ibu. Uang yang tadi ia berikan berserakan di tanah. Ditatapnya punggung Nadia yang semakin menjauh. Hampir tak percaya jika yang melakukan barusan adalah ibunya sendiri. Ya udahlah, mungkin emang gini jalan hidup gue, gumam Edgar sembari berjongkok, lalu mengambil kembali uang yang dilempar ibunya tersebut. Berusaha sekali ia menepis perasaan sakit yang menyelusup ke dalam hatinya. Edgar segera berbalik, lalu berjalan santai kembali ke tempat pedagang martabak tadi. Rupanya pesanannya sudah selesai, segera pria itu membayar. Entah kenapa mendapat penolakan dari ibunya tadi membuatnya ingin bersedekah. Akhirnya uang 1 lembar berwarna merah tersebut Edgar berikan saja sisanya pada si pedagang. Di waktu yang bersamaan, datang pengamen cilik yang langsung menyanyi di depan Edgar. Edgar sempat mendesah pelan karena sebenarnya ia ingin segera pulang. Namun, biar bagaimanapun ia juga harus menghargai bocah kecil tersebut. Karena suara kamu bagus banget, ini om kasih tambahan deh, ucap Edgar yang sempat memberikan selembar uang berwarna merah, tapi karena ia merasa suara bocah tersebut bagus sekali, jadi ia tambahkan selembar lagi. Mata bocah tersebut berbinar melihat jumlah yang diberikan. Ia sampai dibuat hampir tidak percaya, mungkin karena ini kali pertamanya diberi uang sebanyak itu. Om orang kaya, ya? Tanya bocah kecil tersebut, membuat Edgar sempat tertawa. Kaya apa? Kayak monyet. Tanya Edgar masih dalam posisi tertawa. Kalau dibilang kaya sih mungkin dulu, ya. Tapi, alhamdulillah masih ada rejeki yang dikasih Tuhan ke Om, dan mungkin itu rejeki kamu yang dikasih Tuhan lewat perantara, Om. Gih, pergi beli martabak sana. Om nggak mau bagi-bagi, ya. Dengan lucunya Edgar memeluk martabak yang tadi ia pesan, seolah tidak mau berbagi dengan bocah kecil tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat bocah kecil tersebut tertawa, lalu tanpa canggung segera memesan 5 porsi martabak ukuran jumbo. Buset, kamu pesan sebanyak itu? Nggak salah. Emang kamu sanggup ngehabisinnya? Deretan pertanyaan langsung dilontarkan Edgar, saking tidak percayanya mendengar pesanan bocah kecil tersebut. Bocah kecil tersebut tersenyum tanpa dosa. Saya punya 2 adik, Om. Terus teman-teman sesama pengamen juga banyak. Kami mana pernah makan yang enak-enak ginian, orang pendapatan aja palingan puluhan ribu. Mumpung Om baik ngasih banyak, lumayan biar ada sejarah di antara kami pernah makan enak dan mahal, jawabnya sembari tertawa renyah, seperti tidak memiliki beban hidup. Edgar terdiam. Hanya martabak yang memiliki harga puluhan ribu saja sudah dibilang mahal oleh bocah kecil di depannya itu. Sungguh dari cara dan semangat bocah itu sempat membuat Edgar merasa tersentil. Dirinya yang bangkrut, tapi masih ada penghasilan dari kafe kecilnya saja jujur sangat sulit untuk bersyukur. Ya, palingan mulutnya yang berseru jika dirinya merasa bersyukur, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada perasaan tidak terima akan musibah yang menimpanya. Orang tua kamu mana? Tanya Edgar pelan, takut jika pertanyaannya tersebut menyinggung bocah tersebut. Respons bocah itu hanya menggeleng dengan santai. Maksudnya, dulu kita dibawa mama papa liburan ke sini, terus disuruh nunggu karena ada yang mau mereka ambil. 2 hari kita nunggu dan nggak ada makan, tapi mereka nggak ada jemput juga. Ya udah, kita ngemis aja, terus ngeliat orang ngamen,
jadi pengen ngamen juga deh biar nggak minta-minta mulu, jawab bocah itu tersenyum lebar. Hah? Sontak Edgar melebarkan kedua matanya. Ini ia tidak salah dengar, kan? Berarti orang tuanya memang sengaja hendak membuang mereka. Ia pikir bocah tersebut lahir dari keluarga yang sangat berkekurangan, makanya sampai ngamen, tapi jawaban yang ia dapatkan justru sangat di luar dugaannya. Santai aja, Om. Saya malah suka karena sekarang punya banyak teman. Mereka juga baik banget. Waktu itu pernah saya dapat uang, tapi nggak cukup untuk makan kami bertiga adik, dan mereka ngasih uang buat tambahan makanan. Pokoknya mereka baik banget, saling membantu, jawab bocah itu semangat dan menggebu-gebu, seolah bangga memiliki teman-teman yang baik. Edgar masih diam. Bocah yang ia perkirakan seumuran anak SD tersebut terlihat sangat ceria, tapi ia dapat melihat ada segurat kesedihan yang tersimpan di matanya. Kapan orang tua kamu ninggalin kamu? Tanya Edgar prihatin. Tahun kemarin. Itu pasti bakal terekam dengan jelas di memori kamu, kan? Tanya Edgar lagi. Kali ini pandangannya sangat sendu. Tak menyangka jika ada kisah hidup semenyedihkan kisah bocah itu. Maksudnya, Om. Bukannya menjawab, Edgar justru langsung berjongkok dan memeluk tubuh kurus bocah di depannya itu. Tidak ada sedikit pun perasaan jijik meski pakaian yang dia kenakan cukup lusuh. Kamu kenapa sok kuat banget? Om tahu kamu pasti sedih banget, gumam Edgar yang matanya mulai memerah. Awalnya tak ada reaksi dari bocah kecil tersebut. Ia hanya diam di dalam pelukan Edgar. Namun, tak lama kemudian terdengar isak kecil dari bibir mungilnya. Bocah itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh di dalam dekapan Edgar. Wajah yang dihiasi semangat dan senyum itu kini berubah penuh dengan air mata. Mereka jahat, Om. Mereka cuma mau ngerawat adik perempuan aku yang paling kecil. Aku sering dengar kalau mereka nggak mau punya anak cowok. Rio, Rico, dan Revo ditinggal sama mereka, ucap bocah itu di sela-sela isak tangisnya. Sebenarnya Rio capek. Hati Edgar terasa amat mencelos mendengarnya. Ini telinganya tidak salah dengar, kan? Alasan macam apa itu? Bagaimana mungkin ada orang tua seperti itu? Bukankah anak adalah anugerah dari Tuhan? Tak ada yang bisa Edgar lakukan selain mengelus lembut punggung bocah itu. Berharap pelukannya itu membantu menenangkan bocah kecil tersebut. Setelah dirasa bocah itu tenang, Edgar lalu mengantarnya pulang, sekaligus hendak melihat di mana mereka tinggal. Setelah sampai, pria itu menatap prihatin tempat mereka tinggal yang ternyata menggunakan terpal sebagai dinding dan alasnya. Makasih banyak, ya, Om. Edgar tersenyum melihat bocah itu yang sudah kembali gembira seperti orang yang tidak memiliki beban hidup. Ah, bagaimana mungkin bocah sekecil itu sudah bisa menyimpan rapat luka yang menggores hatinya tersebut. Entah terbuat dari apa hatinya sampai menerima dengan lapang dada kehidupannya yang begitu miris sekali. Bahkan, saat di jalan tadi ia sempat menanyakan apakah bocah tersebut berniat mengakhiri hidup atau balas dendam, dan yang membuatnya kagum adalah jawabannya. Enggak lah, Om. Ngapain bunuh diri, nggak ada kerjaan aja. Aku malah berencana pengen sukses biar bisa buktikan ke mama papa kalau anak cowok itu nggak sebandel yang mereka pikirin. Rasanya heran saja. Bagaimana mungkin Rio yang mungkin umurnya sekitar 10 atau 12 tahun bisa mempunyai pemikiran tersebut? Di saat ia bertanya apakah bocah itu benci dengan kedua orang tuanya, ia memang mengatakan iya. Tapi, Rio memang kecewa dan benci sama mereka. Tapi Rio juga sayang banget sama mereka. Ya kali mau balas dendam sama orang tua sendiri, Om. Lucunya, bocah itu berkata sembari tertawa. Ia malah merasa heran, beban berat yang bocah itu pikul malah seperti dianggapnya sebagai berkat. Bentar. Edgar mengeluarkan 2 lembar lagi uang merah yang tadi ditolak ibunya. Nih, buat kamu. Loh, buat apa, Om? Kan tadi udah. Lagian aku nggak lagi ngamen. Ya udah, nyanyi lagi dong, terus ini upahnya.
Kebetulan Om suka banget sama suara kamu. Ah, bisa aja Om mujinya. Tapi, emang benar sih. Banyak yang bilang suara aku bagus, kayak suara emas kata mereka. Rio memuji dirinya dengan tampang yang begitu songong. Bocah kecil itu kemudian kembali menyanyikan sebuah lagu bermodal ukulele yang ada di tangannya. Setelah selesai bernyanyi, tanpa canggung sedikit pun ia segera mengambil uang yang disodorkan oleh Edgar. Makasih banyak, Om. Edgar mengangguk. Doain Om, ya. Kalau nanti Om ada rejeki, Om bakal traktir kalian semua makanan enak-enak. Salah Om sih dulu, punya uang banyak malah dibuat foya-foya. Amin, Om. Nanti Rio ajak semua teman-teman Rio buat doakan Om. Tapi, awas aja sampai lupa sama janji, Om. Tiap hari Rio bakal neror Om di mimpi, jawab bocah itu sembari cekikikan. Tak jauh berbeda dengan Edgar, pria itu ikut tertawa dengan ucapan Rio. Menurutnya Rio memang sangat pantas diacungkan 2 jempol, karena meski di dalam bocah itu sekarat, tapi secara fisik semua orang pasti akan mengira bocah itu bahagia sekali. Aman. Nanti kalau kedua anak cewek Om udah lahir, Om bakal bawa kalian ke kafe dan boleh makan sepuasnya. Wih, kembar, ya? Tanya Rio dengan antusias, kemudian dibalas anggukan oleh Edgar. Dirawat baik-baik adek bayinya ya, Om. Entar kalau udah besar biar Rio yang rawat salah satunya. Maksudnya? Edgar mengerutkan kening karena tak paham. Jadi istri, Om, jawab bocah kecil itu menampilkan gigi kuningnya. Dih. Edgar langsung menyentil kening Rio. Membuat bocah itu meringis kesakitan. Ya kan nanti Rio kalau udah besar pasti kaya dan ganteng, Om, balas Rio penuh percaya diri seolah bisa melihat masa depannya. Padahal sekarang pun sebenarnya bisa disimpulkan bagaimana kehidupan Rio kelak. Mungkin tidak ada perkembangan. Edgar memasang wajah sinis, membuat Rio mengedip-ngedipkan matanya dengan lucu. Menurut Edgar, Rio sebenarnya memang tampan. Hanya saja tertutup dengan penampilan lusuh serta tubuh yang terlalu kurus. Ya kalau kamu nanti kaya dan ganteng, silakan kalau mau ngejar anak Om. Itu pun kalau anak Om mau, jawab Edgar meladeni candaan Rio. Padahal bertemu di usia dewasa saja sepertinya tidak mungkin. Rio pegang ya janji, Om, jawab Rio yang malah bersungguh-sungguh. Tapi, anak Om nanti cantik, kan? Ya iyalah. Orang emak bapaknya aja cakep. Jawab Edgar sedikit ngegas. Berani sekali meragukan benihnya. Lagi-lagi Rio hanya tertawa. Entah kenapa suka sekali melihat Edgar kesal. Ya udah, Om pamit, iya. Edgar mengacak lembut rambut Rio. Jaga baik-baik anaknya ya, Om. Pokoknya satunya udah Rio tandain punya Rio. Teriak Rio saat Edgar sudah sedikit jauh dari pandangannya. Edgar yang masih bisa mendengarnya hanya tertawa pelan. Masih kecil tapi sudah tahu cinta-cintaan saja, pikirnya. Ah, setidaknya sekarang Edgar merasa lebih baik setelah bertemu dengan Rio, bocah ajaib yang membuatnya merasa bisa lebih bersyukur. Assalamualaikum. Ucap Edgar begitu sampai rumah. Waalaikumsalam, sahut Selin sedikit berteriak, karena sedang berada di dapur, menyiapkan makan malam karena dirinya memang merasa lapar. Edgar melepas sepatu dan kaus kakinya, kemudian segera masuk untuk menemui sang istri. Ia lantas tersenyum melihat Selin yang tengah memasak dengan rambut yang dicepol sembarangan. Lagi masak apa? Tanya Edgar basa-basi. Namun, tidak ada balasan dari Selin, membuat dirinya hanya bisa menghela napas pelan. Sampai kapan wanita itu akan mendiaminya, pikirnya. Ini tadi aku beli martabak buat kita berdua nanti, ucap Edgar yang lagi-lagi tidak dibalas Selin. Kap. Edgar mencium pipi kiri istrinya, kemudian segera berlalu masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Rasanya badannya sangat gerah sekali. Selesai membersihkan diri, buru-buru Edgar kembali ke meja makan karena memang rasanya sudah lapar. Pria itu lantas tersenyum melihat menu makan malam yang cukup sederhana,
di mana hanya ada telur, tahu dan tempe goreng, serta sambal dan beberapa sayur rebus. Melihat istrinya yang berdoa terlebih dahulu sebelum makan membuat Edgar tersenyum senang. Pria itu kemudian menyusul berdoa, lalu mengambil nasi serta lauknya sendiri, karena sang istri tak mau melakukannya. Gila, ini enak banget, puji Edgar yang justru diacuhkan oleh Celine. Wanita itu terus diam menikmati makanannya. Wah, udah cantik, pintar masak lagi. Jadi makin, Edgar seketika tersedak karena sibuk berbicara saat makan. Wajah pria itu memerah karena rasa panas yang menjalar di tenggorokannya. Untunglah Celine dengan sigap mengambil air putih, kemudian menyerahkannya. Hua, masih sakit, yang, teriak Edgar dengan lebay. Makanya kalau makan itu jangan ngomong. Heran suka banget nyari masalah, tegur Celine dengan suara ketus. Dari raut wajahnya terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi suaminya, mengingat sambal yang ia buat cukup pedas. Edgar cemberut. Udah tenggorokan panas, sambal pedas, istri malah ganas, gumam pria itu pelan, tapi masih terdengar cukup jelas di telinga Celine. Maksud kamu apa? Tanya Celine sedikit berteriak. Ditatapnya Edgar dengan tatapan permusuhan. Tentu saja itu membuat Edgar buru-buru mengangkat dua jarinya pertanda ingin damai. Kebiasaan kalau ngomong asal cetus aja, gerutu Celine, tapi kemudian melanjutkan aktivitas makannya. Sementara Edgar tanpa sadar mengulum senyum karena merasa gemes melihat istrinya ketika marah. Selesai makan malam, Edgar memilih santai di ruang tamu dengan televisi yang menyala, tapi fokusnya malah pada buku pendapatan kafe yang ia bawa tadi. Inilah resiko berbisnis, melejitnya hanya terkadang saja. Membuatnya benar-benar harus memutar otak agar pendapatan bisa terus stabil. Celine datang membawa secangkir kopi dan martabak, kemudian ikut duduk di samping suaminya sembari menonton televisi, tak lupa mencomot satu potong martabak. Gimana kafe kamu? Tanya Celine tanpa menatap suaminya. Lumayan stabil, sayang. Cuma ya gitu, nggak semelejit awal-awal aku bikin tema baru dulu, jawab Edgar tersenyum tipis. Celine mengangguk, kemudian tak bertanya lagi. Celine, aku mau ngomong serius, ucap Edgar setelah keduanya diam sesaat. Celine menatap suaminya dengan kerutan di kening. Paham jika pria itu hendak berbicara serius, ia lantas mematikan televisi. Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu, tutur Edgar dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu lihat dan dengar kemarin memang aku. Jujur, aku menghina kamu saat itu dalam keadaan sadar. Aku minta maaf banget atas perbuatan dan perkataan aku yang udah buat kamu sakit hati. Aku mohon banget jangan tinggalin aku, karena aku udah jatuh cinta sama kamu, sambung pria itu yang sempat membuat ada sedikit pergerakan dari tubuh Celine. Mungkin saat ini kamu meragukan kalau aku benar-benar jatuh cinta sama kamu, dan aku nggak mempermasalahkan itu semua. Aku bakal berusaha menunjukkan rasa cinta aku itu dengan versiku sendiri. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku perbuat biar kamu mau maafin aku. Celine melihat kesungguhan suaminya. Nampak sekali raut wajah pria itu seperti menyesal dan sangat merasa bersalah. Meski sampai detik ini ada rasa sakit yang masih terasa karena penghinaan Edgar masih terdengar di telinganya, tapi ia tak boleh egois. Tak akan ada habisnya jika ia terus membenci pria yang sudah menjadi suaminya tersebut. Toh, sebelum menikah ia memang sudah tahu seperti apa sosok Edgar. Dulu pria itu bahkan berbicara secara belak-belakan jika Elena jauh lebih nikmat. Tolong jangan maafin aku cuma gara-gara anak kita, ucap Edgar sengaja memotong ucapan istrinya. Menurut kamu, pantas nggak sih aku yang belum pernah disentuh siapapun malah dapatin pria kayak kamu yang sering celap-celup? Pertanyaan yang dilontarkan Celine mungkin terdengar biasa, tapi tidak bagi Edgar. Pria itu seketika diam 1000 bahasa mendengar pertanyaan sederhana tersebut.
Memang pria yang paling tepat untuk Selin adalah pria yang masih perjaka, mengingat wanita itu pun masih perawan. Namun, bolehkah sekarang ini ia egois dengan mengatakan, pantas saja? Perlahan Edgar menggeleng pelan. Sangat nggak pantas, ucapnya lirih. Lucu, ya. Kesannya malah nggak adil banget, kekeh Selin. Sementara Edgar hanya menunduk malu. Untung aja aku udah cinta, kalau enggak udah aku tinggalin kamu. Mana pas tobat malah tambah ganteng dan manis banget lagi. Kan jadi ribet. Pengen marah, tapi nggak sanggup kalau nggak ngobrol, apalagi manja-manjaan. Mana dede-dede bayinya pengen dekat papanya mulu lagi, sambung wanita itu sembari menggebu-gebu. Hah. Edgar mendongak karena merasa ada yang aneh dengan kalimat istrinya. Terdengar menggebu-gebu, tapi muka tuh juga jangan ganteng banget dong. Jadi susah kan kalau pengen marah. Hah. Edgar semakin dibuat bingung. Hah mulu perasaan. Aku udah maafin kamu kok. Hah. Sekali lagi kamu ngomong hah, aku gebukin kamu, yang. Mendengar ancaman istrinya, Edgar langsung tersadar. Pria itu terdiam sesaat, berusaha mencerna maksud sang istri barusan. Sedetik kemudian pria itu menghambur ke pelukan istrinya. Makasih banyak, ya, bisik Edgar tepat di samping telinga istrinya. Hah. Makasih banyak, hah. Ish. Edgar sontak berdecak karena istrinya malah balas dendam. Kesal, kan? Sama. Ketus Selin, sementara Edgar hanya mampu cemberut. Tapi itu tak berselang lama, setelahnya Edgar kembali memeluk istrinya dengan erat. Aku janji nggak akan kayak gitu lagi, ucap Edgar bersungguh-sungguh. Kamu berani ngomongin aku di belakang, apalagi sampai selingkuh, nggak bakalan aku nangis lagi. Kenapa? Kamu nggak sedih? Tanya Edgar yang justru merasa heran. Ngapain? Toh harga golok nggak mahal juga. Tinggal bacok, beres, jawab Selin santai, tapi mampu membuat Edgar merasa horor. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.